Baik, untuk itu kita akan bersama Dr. Kunto Adiwibowo, Pengarah Eksekutif Lembaga Survey Kedai Kopi yang ketika ini berada di Jakarta. Ya, selamat tengah hari Bapak. Ya, pertama sekali kita ingin tahu apakah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kesannya kepada tenaga kerja di Indonesia? Adakah kesan kepada gaji minimum, hak pekerja dan sebagainya? Jadi ada beberapa poin, ada beberapa hal penting yang menjadi sorotan pekerja di Indonesia. Yang pertama adalah upah kerja itu sekarang didasarkan satuan waktu, jadi dibayarkan per jam. Sedangkan peraturan atau undang-undang tentang upah minimum itu masih per hari. Jadi ketika tidak ada kesamaan aturan ini, maka upah minimum akan tidak terancam lebih rendah lagi. Gitu. Juga ada beberapa yang menjadi concern bagi pekerja adalah sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah umum atau melanggar peraturan itu sanksi pidananya dihilangkan sama sekali. Dan tidak ada denda bagi pengusaha atau industri yang terlambat membayar upah pekerja. Gitu. Lalu yang selanjutnya pekerja juga dapat dipecat tanpa adanya surat peringatan. Jadi biasanya kan ada surat peringatan ke-1, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, lalu bisa di PHK atau dipecat gitu. Nah sekarang peraturan ini dihilangkan tanpa harus ada surat peringatan ke-1, kedua, ketiga, seorang pekerja bisa dipecat. Jadi problemnya adalah tidak ada security, tidak ada sense bahwa job security yang sudah didapatkan oleh pekerja di sebuah tempat bekerja itu jaminannya dihilangkan oleh undang-undang ini. Ini yang mungkin menjadi concern utama bagi para pekerja di Indonesia. Ya, kumpulan pekerja yang manakah yang paling terkesan ketika ini? Adakah kumpulan pekerja berpendapatan rendah, Bapak? Ya, seharusnya yang yang terkena dampak oleh undang-undang ini semua kumpulan pekerja, jadi baik itu white collar, blue collar maupun buruh kasar gitu. Tapi sampai sekarang yang bereaksi paling keras adalah mereka yang menjadi pekerja di bidang manufaktur atau industri dan pekerja buruh kasar yang lebih lower income gitu, lower economic status gitu. Sedangkan mereka yang ada di higher level belum ada secara terbuka. Bapak? Ya. Nampaknya kita ada masalah audio di situ. Kita akan dapatkan Bapak Dr. Kunto Adiwibowo lagi selepas ini. Baik, seterusnya kita akan ke berita seterusnya. Presiden Amerika Donald Trump membatalkan perbincangan dengan Demokrat untuk pakej rangsangan Amerika sehingga selepas pilihan raya. Kenyataan berkenaan dikeluarkan di Twitter dan Trump dakwa akan luluskan pakej bantuan yang besar selepas pemilihan presiden pada awal November ini. Menurut Trump, pelan rangsangan baru nanti akan memberikan fokus kepada golongan pekerja di Amerika dan perniagaan kecil. Ketika ini, pelan rangsangan bernilai $2.2 trilion telah diluluskan di Dewan Perwakilan. Ia masih perlukan kelulusan Senat yang dikuasai Republikan yang enggan berganjak daripada pelan mereka bernilai $1.6 trilion. Menurut Reuters, Speaker Dewan Perwakilan Nancy Pelosi menyifatkan keputusan tersebut sebagai bukti White House tidak terurus ketika ini. 2/3 ekonomi Amerika bergantung kepada perbelanjaan pengguna dan kadar pengangguran yang berada pada sekitar 7.9% ketika ini dijangka sukarkan pemulihan. Perbelanjaan pengguna yang menurun dijangka turut berikan kesan kepada negara yang mengeksport ke Amerika. Pelan ini mengandungi antara lain pindahan tunai kepada isi rumah, bantuan tambahan kepada penganggur dan bantuan gaji pekerja syarikat penerbangan. Baik, kita akan teruskan bersama Dr. Kunto Adiwibowo, Pengarah Eksekutif Lembaga Survey Kedai Kopi yang kini berada di Jakarta. Bapak, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Kita dapat lihat video di sosial media tentang pekerja keluar daripada tempat kerja mereka sebagai protes. Ada juga yang protes di hadapan DPR. Bagaimana sebenarnya situasi di sana ketika ini? Ya, kalau di Jakarta sendiri situasinya lebih tenang. Dalam artian demonstrasi memang ada di depan gedung DPR
Namun karena polisi sudah mengerahkan hampir 10.000 aparat, ya, 10.000 personil gabungan, baik itu polisi maupun dari tentara, untuk menjaga sejumlah lokasi dan menutup akses bagi buruh dari luar Jakarta untuk datang ikut berdemonstrasi di DPR. Jadi kalau Jakarta sendiri relatif kondusif dan aman. Tapi ada beberapa daerah dan beberapa kota yang memang suasananya cukup mencekam ini. Di Bandung tadi malam ada bentrokan, ada clash between demonstran dan polisi, dan ada yang merusak fasilitas umum gitu. Di Serang juga ada, di Serang Banten juga ada bentrokan antara massa dan aparat. Dan sebenarnya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu juga menyatakan bahwa akan ada 2 juta buruh yang mogok di 25 provinsi di seluruh Indonesia dari tanggal 6 sampai 8 Oktober gitu. Ya, Bapak, apa mungkin reaksi Presiden Jokowi kepada tuntutan rakyat ini? Saat ini Presiden belum bereaksi apa-apa. Jadi Presiden belum mengeluarkan statement resmi secara langsung menanggapi situasi dan kejadian pasca penetapan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Namun surat telegram dari kepolisian, dari Kapolri, itu terkait pelarangan demonstrasi dan bahkan kemudian berusaha melakukan semacam propaganda, baik itu lewat media sosial maupun media massa, untuk dukungan terhadap undang-undang yang baru ini. Dan bahkan beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sekarang juga mengeluarkan statement yang sifatnya lebih mendukung undang-undang ini. Dan dari sini juga sebenarnya kita bisa lihat bahwa sikap Presiden mungkin diterjemahkan oleh menteri-menterinya bahwa Presiden juga mendukung Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, dan sebenarnya undang-undang ini juga usulan dari pemerintah yang secara spesifik Pak Jokowi sendiri sudah menyatakannya dalam pidato pengangkatannya tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu. Ya, Bapak, dalam keadaan sekarang ini ketika pandemik COVID-19 sedang menular, apa mungkin keadaan pasaran kerja di Indonesia ketika ini? Siapa yang terkesan dan bagaimana keadaannya pada ketika pandemik COVID-19 melanda Indonesia ketika ini? Sebenarnya hampir semuanya terdampak. Jadi baik itu pengusaha maupun pekerja juga terdampak. Bahkan baru tadi pagi ada statement dari Asosiasi Pengusaha Indonesia yang akan mengancam sanksi terhadap buruh yang melakukan mogok kerja. Karena menurut mereka perusahaan sudah sangat terdampak oleh COVID ini, sehingga bahkan produksi menurun, penjualan menurun. Nah, apalagi kalau buruhnya mogok, itu bisa berhenti sama sekali. Dan pengusaha akan mengancam sanksi, baik itu saatnya denda atau apapun, potongan gaji, bahkan sampai pemecatan terhadap buruh yang ikut mogok kerja untuk menolak undang-undang yang baru ini. Gitu. Tapi kalau untuk buruh sendiri memang sudah sebagian besar terdampak. Jadi banyak yang kemudian gajinya dipotong dan sebagian dirumahkan, dan ada juga banyak yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena memang perusahaannya tidak sanggup lagi untuk menggaji mereka.